Selamat malam Abang dan Kakak. Perkenalkan nama saya Muhammad Filkus Pasaribu dengan ujian 041 dari Ilmu Kelautan 2024 Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Google Earth Engine dan cara pengolahan dari sistem Google Earth Engine. Google Earth Engine merupakan platform berbasis cloud computing yang dikembangkan oleh Google untuk mengolah, menganalisis, memvisualisasikan data geospasial dalam skala besar. Platform ini banyak digunakan dalam bidang sistem informasi geografis, penginderaan jauh, pertanian, kelautan, dan pemantauan lingkungan. Google Earth Engine menyediakan kumpulan data citra satelit dan data spasial global yang dapat diakses secara online tanpa perlu mengunduh data dalam jumlah yang besar. User dapat melakukan analisis menggunakan bahasa pemrograman JavaScript maupun Python. Jadi fungsi Google Earth Engine dalam sistem informasi geografis adalah itu untuk pengolahan data citra satelit, analisis perubahan lingkungan, pemetaan dan visualisasi, pengolahan big data geospasial, dan analisis kelautan dan perikanan. Jadi di sini kita langsung saja ke Google Earth Engine-nya, di mana kita bisa ke Get Started ini. Baru kita bisa ke select project ini, kita namakan dulu project kita di sini karena saya sudah menamakannya. Kita bisa ke sini, kita buat itu ada ini, the next ke sini itu kita buat Sriwijaya University. Ini baru ini no. Ini yes saja. Lalu kita ini no, baru ini global. Lalu kita ke register. Ini ada yang salah. Belum kita register. Kita sini ke other saja. Ini kita buat ini untuk next. Di sini setelah itu kita di sini setelah itu kita bisa ke register ini. Kita ini public private, kita ke ini kita buat Sriwijaya University, kita pencet no. Lalu scientific research kita cari di sini Langkah Praja, baru sini global, sini no, dan kita cek eligibility. Next saja. Ini community, kita next. Ini mitigasi. Ini kita cari yang scientific research and development. Next. Sudah, kita register saja. Enable. Kita tunggu. Nah, sini sudah checklist, berarti kita continue saja. Lalu kita bisa ke sini, kita ke Google Earth Engine, ke platform, ke code editor.
Kita tunggu. Ini kita sudah masuk ke, ini kita ubah dulu jadi apa kita tadi yang lalu. Setelah itu kita bisa login. Selanjutnya kita bisa buat daerah kajian kita, dimana kita bisa ke cari dulu Pulau Pahawang di sini. Ini kita bisa buat satu klik saja. Ini ada dari songsongnya, bisa kita buat di sini. Kita buat penanda di sini di layer di sini, di jalan-jalan seperti ini, new layer lagi di jalan-jalan seperti ini, jalan-jalan seperti ini. Ini kita melakukan rectangle dengan daerahnya. Nah, ini sudah. Bisa kita masukin rumus yang sudah diberikan abangnya. Sebentar. Jadi kita bisa langsung saja di sini kita klik kanan yang sudah dikasih oleh abang dan kakak asistennya. Ini adalah mungkin ini adalah estimasi genangan banjir, analisis sebaran banjir Kota Palembang. Ini bisa kita lihat di sini. Kita label saja. Di sini ada untuk daerah-daerahnya, yang dimana itu daerah sekitar Sungai Musi itu genangannya itu sedang dan cenderung itu genangan dalam atau banjir. Sedangkan di daerah sekitaran Pelaju atau Bukit Seguntang atau dekat atau Mariana ini itu cenderung area yang kering atau normal. Nah, di sini seperti ini. Nah, kita bisa buat, karena ini adalah yang diberikan oleh abang dan kakak asisten, kita bisa buat untuk daerah kita sendiri, dimana kita harus dulu terlebih dahulu. Di sini kita lihat saja dimana kita bisa buat untuk codingan kita itu, karena saya sudah buatnya. Karena saya itu adalah untuk sebaran TSS atau total suspend solid di Selat Sunda. Jadi bisa kita salin saja yang sudah kita buat tadi, lalu kita running, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk konsentrasi TSS itu cenderung itu berada di yang rendah untuk di sekitaran di sini, dan untuk perairan sangat keruh itu ada di sekitar di sini juga, perairan sangat keruh itu lebih tinggi. Jadi seperti ini adalah untuk analisis suaranya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan yang saya sampaikan. Dan kesimpulan yang bisa saya dapat dari praktikum Google Earth Engine ini adalah, melalui pengolahan ini saya bisa mengetahui cara untuk melihat atau memantau dari sebaran. Bisa kita lihat sebaran banjir, sebaran TSS, mungkin bisa sebaran mangrove, tutupan mangrove dari Google Earth Engine tanpa kita harus mendownload data dalam jumlah yang besar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih.